Oke, ini kelihatan share screen-nya. Kelihatan, Bang. Oke, saya ulangi ya untuk yang contoh 4 ini. Nah, tadi kan diketahui katanya untuk suatu asuransi jiwa seumur hidup yang kontinu penuh sebesar $1 untuk seseorang berusia 30 tahun, informasinya sebagai berikut. Nah, yang ditanya itu adalah cadangan manfaat untuk 10 tahun ke depan. Nah, jadi kalau secara rumusnya tadi kan kita ingat nih kalau misalnya TVAX itu sama dengan satu dikurang anuitas X plus T tahun dibagi dengan anuitas X. Nah, jadi kalau berdasarkan rumus ini kita peroleh nilai dari 10V A30 itu adalah satu dikurang A30 plus 10 berarti A40 dibagi A30. Nah, tadi kita udah dapat nih dari contoh 3 kalau misalnya nilai A30 itu adalah 0,8333. Ya udah, tinggal kita gunakan saja informasi tersebut untuk menghitung gitu ya nilai dari si 10 PA30 ini ya. Berarti tinggal kita masukkan A40-nya adalah 8 dan A30-nya adalah 8333. Berarti hasilnya adalah 0,04. Seperti itu saja cara mengerjakannya. Sangat sederhana. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih aman lah ya? Aman, Bang. Oke, nah ini nomor 5. Nah, jadi untuk suatu asuransi jiwa seumur hidup seseorang berusia 40 tahun, diketahui informasi sebagai berikut. Nah, asumsi mortalitasnya itu mengikuti hukum de Moivre dengan omeganya atau batas maksimum usianya adalah 100 tahun. Nah, asumsi anuitasnya itu mengikuti anuitas pasti dengan A50-nya itu adalah 16,23 dan A60-nya adalah 16,64. Nah, yang tanya adalah cadangan 4 untuk 10 tahun ke depan. Nah, karena yang diketahui ini adalah seperti ini ya, kita bisa otak-atik dulu terkait rumusnya. Jadi berdasarkan rumus yang pertama tadi kan kita dapat nih misalnya karena ini 40, X-nya adalah 40 dan T-nya adalah 10, maka AX plus T-nya ini adalah 50. Ya, dikali dengan premi-nya 40, lalu ada anuitasnya 50 juga. Nah, ingat si premi ini itu adalah apa? PAX sama dengan si AX dibagi dengan AX-nya, A kecilnya. Nah, maka berubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, lalu ingat kembali bahwasanya tadi ada hubungan nih nilai si AX itu sama dengan satu dikurang AX per delta ya. Ya, atau hubungan lainnya itu bisa kita tulis bahwasanya AX itu sama dengan satu. Oke, delta dikali A kecil X min 1. Ya, delta. Oke, kebalik 1 ya. 1 dikurang. Nah, 1 dikurang AX. Ya, mana sebentar. Bentar. Kenapa ini? Wait. Oke, sebentar. Berarti tadi jadinya A kecil X dikali delta. Nah, ini hubungannya ya. Diingat lagi rumus-rumusnya. Nah, maka bentuk yang ini bukan berubah jadi seperti ini. Nah, demikian juga yang A50-nya juga berubah jadi seperti ini. Nah, tapi kan tadi yang diketahui itu anuitasnya anuitas pasti. Nah, kita cari hubungan dari si anuitas pasti dengan si A besar ini. Nah, ini kalau misalnya nih kita sederhanakan ya ini. Rumus yang ini kalau kita sederhanakan nanti akan ketemu bentuknya jadi seperti ini. Gimana caranya? Berarti ya kita sederhanakan dulu yang ini. Perhatikan yang besar ini, ya kalau saya tulis ulang, jadinya A40 ya
dikalikan dengan delta dibagi 1 dikurang A 40 dikali 1 min A 50 dibagi dengan delta. Nah, ini deltanya bisa hilang. Nah, selanjutnya ini berarti menjadi A40 dikali 1 min A50 dibagi dengan 1 min A40. Nah, tapi kan tadi dia ini A50 dikurangin ini ya. Berarti kalau saya tuliskan jadinya A50 dikurangin A40 kali 1 min A50. Nah, ini dibagi, oke, sorry, ini dibagi sini ya. Nah, ini dibagi dengan si A1 dikurang A40. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya, nanti kita dapatkan nih 1 dikurang A40, berarti ini A50 dikali 1 dikurang A40, ya, dikurangin. Nah, ini kita kalikan ke dalam saja. Jadinya A40 ditambah A40 dikali A50. Nah, ini kalau kita kalikan ke dalam, jadinya A50 dikurang A50 dikali A40 dikurangin dengan A40 ditambah A40 dikali A50 dibagi 1 dikurang A40. Nah, ini ada yang sama, tandanya berbeda, kita bisa hilangkan. Jadi nanti ini A50 dikurang A40 dibagi 1 dikurang A40 yang ini. Nah, ingat lagi kalau misalnya asumsi hukum de Moivre, si AX itu adalah anuitas omega min X dibagi omega min X. Nah, maka ini kan kita perlu cari A50 dan A40 nih. Berarti A50-nya, ya, berarti A50 itu sama dengan anuitas omeganya 100 dikurangin 50 si X-nya. Dibagi dengan 100 min 50 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini A50-nya tadi diketahui 16,23. Jadi kalau kita hitung nilainya adalah 0,324. Nah, untuk mencari yang A40 juga sama. A40 berarti tinggal anuitas ini berarti kalau omega min X-nya adalah 100 dikurangin 40 yaitu 60 ya. Nah, ini A60-nya tadi diketahui. Ya, 16,64 dibagi 60 adalah 0,2773. Nah, jadi kalau kita masukkan ke rumus yang sudah kita dapatkan ini tadi, maka hasilnya adalah 0,065. Jadi cadangannya adalah 0,065. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Belum? Belum, Bang. Oke, ya kita lanjut dulu ya. Nah, ini contoh 6. Nah, jadi diketahui ya untuk seseorang berusia X, cadangan manfaatnya untuk waktu T tahun itu adalah 0,1. Lalu deltanya 0,05 dan preminya adalah 0,105. Yang ditanya adalah anuitas X plus T-nya berapa. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini ya kita tinggal bawa-bawa saja dia. Ini rumus umumnya tadi. Nah, sekarang kita bawa dia hubungannya dengan si ini. Si anuitas tadi ya. Ingat ya tadi AX plus T itu sama dengan 1 dikurang delta dikali A kecil X plus T ya. Nah, ini jadi kalau misalnya kita bawa nih, kita kelompokkan si deltanya ini, si AX-nya ini, maka kita punya jadi 1 dikurang si anuitasnya ini, lalu delta ditambah dengan si preminya. Ya, ini kurang, ini jadinya min, ini yang ditambah. Nah, berarti kalau kita mau dapat nilai ini, berarti kan dari sini kita tahu nih bahwasanya TVAX-nya itu adalah
1 dikurang AX plus T dikali delta plus preminya, ya. Berarti ini kita pindah tempatkan, jadinya kita punya AX plus T sama dengan, oke, kita kali dulu deh, dikali delta ditambah preminya sama dengan 1 dikurang TVAX-nya. Nah, maka dari sini nanti kita peroleh bahwasanya apa? Si AX plus T-nya itu sama dengan 1 dikurang TVAX-nya dibagi delta ditambah si preminya. Nah, ini kalau kita masukkan nih nilai-nilainya ya. Tadi kan katanya diketahui cadangannya 0,1, lalu deltanya 0,03, dan preminya 0,105. Jadi kalau kita hitung nilainya adalah 6,67. Jadi anuitasnya adalah 6,67. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Belum, Bang. Oke. Nah, contoh 7. Nah, diberikan informasi sebagai berikut. Asumsi mortalitasnya mengikuti hukum de Moivre dengan omeganya 100, lalu katanya deltanya 0,03, dan ini si TLI ini adalah kerugian, baca kerugian dari prospektif untuk seseorang berusia 40 tahun dengan preminya didasarkan dengan kesetaraan atau ekuivalensi, ya. Nah, ditanya itu adalah cadangan manfaat 20 tahun. Sebenarnya mirip-mirip kayak contoh nomor ini. Nah, nomor 5 ya, mirip-mirip. Hanya saja nanti akan ada sedikit perbedaan. Nah, jadi kan kalau secara rumus tadi kita punya gini ya, jadinya A60 dikurang premi A40 dikali anuitas 60. Nah, untuk mencari si A40 besarnya ini, kita gunakan apa? Oke, yang hukum de Moivre, ya. Kita gunakan itu. Ya, jadi kalau karena tadi dia konstan ya, maka hukumnya itu kalau misalnya AX-nya itu adalah integral dari 0 sampai omega min X dari, harusnya kan itu V ya. V itu berarti E min delta T dikali 1 per omega min X dt. Ya, ini rumusnya. Ini dasarnya adalah dari integral 0 sampai omega min X, kemudian ini V pangkat T, lalu ini FT dt, ya. FT-nya itu adalah 1 per omega min X, dt itu adalah E min delta T. Nah, maka kita dapat nilainya, kalau kita integralkan itu kita cari ya. Berarti ini nanti hasilnya adalah 0,4637. Nah, berdasarkan hubungan si AX sama dengan 1 dikurang AX per delta, kita peroleh nilai anuitas 40-nya sebagai berikut. Sehingga didapatkanlah nilai preminya, tinggal kita bagi nih. 0,4637 2 dibagi 17,876. Hasilnya 0,025. Nah, hal yang serupa berlaku untuk si A60 ya. Rumusnya tetap sama, pakai rumus yang ini tadi. Berarti jadi integral dari 0 sampai 40 E min deltanya 0,03 T dibagi 40 dt. Hasilnya adalah 0,58. Sehingga anuitas 60-nya adalah 13,92. Nah, ini semua sudah kita dapat ya, A60-nya, kemudian preminya, lalu anuitasnya juga sudah dapat. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Ya, 0,58 dikurang 0,02 dikali 13,92 hasilnya 0,2212. Seperti itu saja cara mencarinya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Belum, Bang. Oke ya. Nah, kalau belum, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya itu terkait variansinya. Ya, jadi variansi ya sebenarnya sama dengan rumus variansi pada umumnya, tinggal momen kedua dikurang momen pertama dikuadratkan. Nah, perbedaannya karena tadi fungsi loss-nya itu adalah dalam bentuk Z dikali 1 dikurang primi delta dan sebagainya ini, ya maka nanti rumusnya menjadi seperti ini. Kok bisa sih? Ya ingat aja ya, kalau misalnya nih saya punya Y itu adalah AX ditambahin B ya, dengan AB itu konstanta, maka ini X-nya ini berubah acak ya, maka si variansinya ini, variansi Y itu adalah A kuadrat dikali variansi X. Kalau ekspektasi Y-nya tinggal A dikali ekspektasi X ditambah B ya. Ingat ini. Jadi yang kita gunakan sekarang yang variansi. Berarti nanti dapat nilainya itu 1 dikurang si preminya itu dibagi dengan delta dikuadratkan, baru kita kalikan dengan momen keduanya ini dikurang momen pertama dikuadratkan. Nah, contohnya ini, contoh 8. Diketahui mu-nya 0,02, deltanya 0,05. Nah, tentukanlah variansi dari si LKS-nya. Nah, tadi kan kita tahu ya kalau misalnya untuk dia, karena ini dia konstan, ya sama-sama konstan berarti dia menandakan dia asumsi eksponensial. Nah, asumsi eksponensial AX-nya itu adalah mu per delta plus mu, sehingga si A kecilnya tinggal pakai hubungan yang tadi ya, 1 dikurang A besar dibagi delta, yaitu hasilnya 1 per delta plus mu. Dan momen keduanya itu adalah ini ya. Kalau untuk momen keduanya tinggal si deltanya kita kali 2 saja kalau dalam asumsi eksponensial ya. Maka dari sini kita dapat nih si preminya itu adalah tinggal A-nya ini dibagi ini tadi ya. Itu preminya adalah mu. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan ke rumusnya tadi ya, 1 dikurang ini nilai dari si preminya. Lalu ini nilai dari momen keduanya tadi yang ini. Lalu ini momen pertama ya. Ini momen kedua. Yang ini momen pertama ya. Nah, ini kalau kita masukkan nilai-nilainya, ya 1 dikurang primi mu-nya tadi adalah 0,02, deltanya 0,05, nanti kita dapat nilainya 0,0142. Seperti itu saja. Jadi variansinya adalah 0,01. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Belum? Belum, Bang. Oke, lanjut dulu ya. Nah, nomor contoh 9 ini tentukan variansi dari contoh 7. Contoh 7 tadi kalau nggak salah pertanyaannya itu adalah dia 20 V A40 ya, kalau saya tidak salah. Mana nomor 7? Ini ya. Nah, pertanyaannya ya, 20 V A40. Nah, jadi kita tinggal cari momen keduanya. Ya, tadi rumus momen pertama asumsi eksponen asumsi de Moivre itu AX-nya itu adalah integral dari 0 sampai omega min X ya dari eksponen min delta T dikali 1 per omega min X dt. Nah, kalau momen kedua si deltanya itu tinggal kita kali 2 saja, berarti 2AX yang momen keduanya tetap integral dari 0 sampai omega min X E min 2 delta T
dikali 1/omega min X dt. Makanya ini hasilnya 0,06 ya. Tadi deltanya itu adalah 0,03 ya. Nah, ini soalnya. Deltanya tadi ya, nih 0,03. Nah, tinggal kita hitung ya. Kalau mau menghitung ini kan gampang lah ya, integral pasti kalian bisa ya. Berarti ini 1/40 integral 0 sampai 640 min 0,06 T dt ya. Nah, ingat saja ini berarti kita lakukan pemisahan dulu ya kalau mencari integralnya ya. Ya kayak sini saya contohin deh. Misal ini U-nya min 0,06 T. Berarti DU itu adalah DU per dt-nya itu adalah min 0,06. Nanti hasilnya itu menjadi 1/40 integral 0 sampai 40. Lalu ini jadi E pangkat U dikali min 1/0,06 du. Nah, perlu diingat lagi, integral E pangkat U du adalah E pangkat U. Nanti hasilnya menjadi ini 1/40 dikali min 1/0,06 ya dikali E pangkat U. Masukin U-nya tadi adalah min 0,06 T, masukin T-nya 40 dan 0 ya. Kalau dihitung nanti nilainya adalah 0,37. Nah, tadi kan di soal nomor 7 tadi kan udah kita tahu nih momen pertamanya ini berapa, lalu preminya udah berapa itu kita tahu. Jadi di sini kita cuma mencari si momen keduanya saja. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan nilainya, diperolehlah hasilnya adalah 0,13821. Seperti itu. Jadi di matematika aktuaria 2 ini atau lanjut ini, memang kita hanya perlu mengingat-ingat lagi gitu dari materi yang ada di matematika aktuaria 1. Jadi rumus-rumusnya itu jangan dilupakan ya. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Belum? Belum, Bang. Oke. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, gimana kalau misalnya dia pembayarannya itu dalam kayak beberapa kali pembayaran gitu ya? Kalau tadi kan itu hanya sekali bayar saja. Nah, di sini gimana kasusnya kalau misalnya dia H pembayaran? Gitu. Nah, jadi secara prospektif didapatkan rumusnya seperti ini ya. Jadi ketika kasusnya, nah penting untuk diketahui gitu ya, gimana ketika misalnya T-nya itu kurang dari sama dengan H, gimana kalau misalnya T lebih dari H. Ya, ini hati-hati gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di UTS ataupun kuis, harap ditulis secara lengkap ya, biar nggak salah. Jadi nanti ketika misalnya ada soal, katakanlah 10, 5, V, 30. Nah, berarti ini nanti kita gunakan rumusnya apa? Kalau 10, 5, V-nya ini. Berarti tinggal si A 35 ya. Kita cari A35-nya berapa ya, pakai yang ini. Ya, jadi biasanya hati-hati di situ saja. Dimana kasusnya kalau misalnya dia itu oke, sorry. Kalau T-nya ini tadi T-nya lebih kecil ya. Oke, kalau T-nya lebih kecil salah. Ini harusnya tadi ini soalnya adalah 15 ya. Ini 15 berarti ini jadinya 45. Oke. Nah, ini contohnya, contoh 10.
Jadi dengan asumsi de Moivre, omeganya adalah 125, deltanya 0,05, ditanya adalah uh, sedang manfaat 5 tahun dengan pembayarannya 10 kali. Ya, berdasarkan rumus yang di atas ini. Oke, sebentar. Nah, berdasarkan rumus yang di atas ini, berarti tinggal A, lah 75 ditambah 5, ya A 80, dikurang 5 premi A75 dikali dengan anuitasnya. Nah, jadi uh, di sini perlu diingat lagi nih, gimana kalau misalnya dia si preminya itu dalam waktu T tahun, lalu anuitasnya itu berjangka seperti apa, gitu ya. Nah, jadi memang harus diingat lagi ini rumus secara umumnya itu seperti apa ya, dan ini juga rumusnya seperti apa kalau dia asumsinya de Moivre. Kalau misalnya asumsinya dia eksponensial juga seperti apa. Jadi harus memang kita tetap mengingat-ingat lagi, jangan dilupakan apa yang sudah kita dapatkan di matematika aktuaria satunya ya. Nanti silahkan dicek-cek lagi rumus untuk ini apa secara umum dan yang ini juga seperti apa ya. Nah, pertama di sini A80. A80 itu ya tinggal ya ingat kalau misalnya si AX itu kan sebenarnya tadi sama saja dia dengan integral dari 0 sampai omega min X dari E min delta T dikali 1/omega min X dt. Nah, jadi sebenarnya ya ingat lagi bahwasannya AX itu sama dengan integral dari 0 uh, sampai omega min X. Sorry, ini bukan AX ya, ini sampai X ya. Dari 0 sampai X dari E min delta T dt. Nah, maka untuk si AX omega min X itu dari 0 sampai omega min X E min delta T dt. Ya, maka nanti tinggal kita gunakan rumus cepatnya seperti ini saja. Biar tidak bingung gitu ya. Jadi perlu diingat lagi kalau misalnya ya untuk secara umum ya AX itu sama dia dengan 1 dikurang E min delta X. Ya, kalau asumsinya itu adalah de Moivre. Ya, ini berlaku untuk semua. Nah, ini A80-nya kalau kita hitung dapat nilainya ini 0,39. Lalu ingat lagi nih, ya asumsi kalau misalnya dia ini adalah yang ini kan Fiore endowment ya, kalau saya tidak salah endowment, lalu ini berjangka ya, tahun. Nah, ini kalau dia endowment ya. Nah, jadi diingat-ingat lagi saja hubungannya apa. Ya, seperti itu. Kalau seperti ini AN ini berarti tinggal, nah rumus sepatnya kalau si AXN itu adalah 1 dikurang E min delta N dibagi delta dikali omega min X ya. Ini saya rasa sudah pernah saya berikan di matematika teori 1 terkait rumus-rumus cepatnya itu seperti apa. Jadi nanti silahkan ditulis secara rapi saja untuk kumpulan rumusnya ya. Lalu kalau misalnya 5E80 ini seperti apa gitu ya, rumus umumnya itu NEX itu adalah E min delta N dikali ya omega min X min N dibagi omega min X ya. Ini asumsinya masih de Moivre. Ya, jadi diingat-ingat saja rumus-rumusnya. Nah, kalau kita hitung dia seperti ini 0,7. Nah, kalau untuk yang ini, si A kecil ini pakai hubungan yang tadi ya. Si A X N
itu sebenarnya berlaku semua ya. Intinya gini, si A kecil itu sama dengan satu dikurang A besar dibagi delta. Nggak peduli bentuknya gimana, tapi konsisten. Kalau misalnya nih, kayak gini, kalau misalnya ini A, X, N kayak gini, berarti ini satu dikurang A, X, N dibagi delta. Kalau misalnya nanti ternyata dia AX, ya sama aja kayak gini, kita gunakan ingat yang ini. Berarti tinggal satu dikurang si AX dibagi delta. Jadi intinya di sini, yang ini, nah yang di sininya ini harus sama dengan yang di sininya ini. Gak boleh beda ya. Ini X berarti di sini X. Kayak gitu. Jadi rumus secara umumnya A kecil sama dengan satu dikurang A besar dibagi delta. Tinggal kita menyesuaikan bentuk dari si x-nya ini. Seperti itu. Nah, didapatlah nilainya 41884. Nah, setelah dapat, ya jadi, nah gini, dalam menyelesaikan soal yang kasusnya seperti ini, hak pembayaran, jadi sebelum menjawab soalnya, kalian harus cari dulu rumus secara umumnya seperti ini. Nah, dari sini kan berarti kita tahu nih poin-poinnya apa saja yang mau kita cari. Kayak ini contohnya. Berarti kan yang ini, yang pertama kali kita butuhkan itu adalah nilai sih, tentunya A80. Ya, ini nilainya berapa? Tuh kan? Baru ini 5 VA75 ini gimana? Nah, ini 5 VA75 ini seperti apa nilainya? Lalu si ini anuitas ini berarti ini seperti apa nilainya? Nah, lalu ingat lagi kalau misalnya kita mau mencari preminya ini, gimana rumusnya gitu. Jadi eh, semuanya itu harus kita tuangkan dulu di awal sebelum kita menjawab soalnya. Jadi kita harus tahu apa-apa yang perlu kita cari nilainya untuk menjawab soalnya. Nah, kayak gini tadi nih. Ini kan, ini pertama kita mencari nilai A80-nya. Nah, lalu ternyata untuk mencari si anuitas kecilnya ini, kita butuh nilai si A besarnya. Nah, rumus si A besarnya ini baru ketika kita harus ingat lagi rumus A besar itu apa. Ya, rumus A besarnya apa. Nah, setelah didapat baru kita gunakan hubungannya dengan si A kecil. Ya, yang satu dikurang A tadi. Satu dikurang A besar dibagi delta. Nah, setelah dapat berarti kan kita tinggal kurang si preminya ini. Nah, kita carilah nilainya. Nah, ingat saja bahwasanya rumus untuk N, oke kok N, NP ya, premi AX yaitu sama dengan AX dibagi dengan anuitas 75 dikali ini kenapa 75 ini 10 ya kemarin sebentar. A75 ini kemarin apa ya, saya lupa rumusnya nih. Ya, nanti silahkan dicek lagi saja lah ya rumusnya apa ya. Nah, jadi uh, nanti kayak gini lagi. Nah, kalau misalnya kan kita udah tahu nih rumusnya ini ternyata seperti ini. Berarti kan ada poin yang harus kita cari. Nilai ini berapa, lalu nilai yang ini berapa. Nah, untuk mencari A75 kan tadi rumusnya tinggal seperti ini ya. Ingat tadi AX itu tinggal anuitas omega min X dibagi dengan omega min X. Nah, jadi ini di aku lanjut ini kita hanya perlu mengingat-ingat saja banyak rumus gitu. Ditulis di cheat sheet-nya selengkapnya. Nah, kemudian untuk si AN yang ini tadi sama kayak si A50 80 tadi ya. Sama saja rumusnya. Ini nilainya. Lalu kita cari A kecilnya ya dengan menggunakan hubungan dari 1 dikurang A dibagi delta. Lalu kita carilah nilai si frame-nya itu. Nanti dapat nilainya. Nah, setelah semua nilainya dapat, barulah kita masukkan ke persamaannya tadi. Jadi memang prosesnya cukup panjang dan banyak ya. Kayaknya kalau saya rasa di matematika lanjut ini kita tidak perlu benar-benar menghitung secara panjang ya. Misal kayak si A80 ini kita hitung menggunakan integral dari awal, itu kayaknya saya rasa tidak perlu gitu ya. Langsung saja dengan rumus cepatnya seperti ini, jadi kita dapat nilainya.
Ya, tapi kalau misalnya memang nanti diminta untuk membuat secara lengkap, ya berarti kalian harus membuat rumus-rumusnya ini tadi di dalam cheat sheet ya, seperti apa? Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Belum? Belum ada? Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini contoh 11. Jadi ditanya ketika ini tadi ya, ternyata dia si T-nya itu lebih dari H-nya. Maka tinggal langsung kita gunakan rumusnya itu adalah tadi TH V AX itu sama dengan AX plus T ya ketika T-nya lebih dari H ya. Seperti ini saja. Ini saya ambil contoh soalnya itu yang ada dari buku ya. Nah, kenapa di sini saya fokuskan ke latihan-latihan soalnya? Karena sebenarnya kan untuk rumusnya itu sudah ada, gitu ya, sudah lengkap. Jadi di sini saya cuman akan lebih banyak-banyak membahas soal. Jadi untuk eh, agar nanti kalian lebih familiar dengan bentuk-bentuk soal, ya. Jadi itu tadi yang saya katakan ketika mengerjakan soal, ya tulis dulu rumus umum dari pertanyaannya secara umum seperti ini. Misal kayak gini, yang kayak ini kan ini sebenarnya rumusnya. Nah, berarti kan kita harus tahu nih untuk si A90 ini rumusnya untuk mencarinya seperti apa kan kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu pola berpikirnya. Jadi kita tuliskan dulu rumusnya secara umum itu apa, baru kita tentukan poin-poin apa saja yang harus kita cari. Ya, kayak gini. Nah, ini kan dia menggunakan sinuitas berarti kan kita perlu cari si anuitasnya ini. Nah, rumus anuitasnya apa? Kalau asumsinya dia de Moivre. Nah, ternyata rumusnya itu adalah seperti ini, ya, yang ini. Nah, kayak gitu. Jadi, seperti itu konsep berpikirnya. Kalau masalah perhitungan kan pasti kalian juga pada bisa ya. Tinggal menggunakan kalkulator saja gitu. Jadi kita hanya fokus membangun gimana konsep berpikir dari menyelesaikan soal-soal dan segala jenis soal-soal yang mungkin seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Belum, Bang. Oke. Nah, ini contoh 12. Jadi katanya untuk asuransi seumur hidup ini kita masih membahas seumur hidup ya. Di pertemuan berikutnya nanti endowment, pure endowment, dan yang lain-lainnya baru kita bahas. Nah, untuk seseorang berusia X diketahui seperti ini. Katanya first of mortality dan first of interestnya konstan. Berarti dengan informasi ini kita tahu bahwa dia adalah eksponensial. Ya, lalu diketahui momen kedua dari AX-nya itu adalah 0,2. Lalu ini preminya. Nah, diketahui bahwasanya 0L ini adalah variabel acak dari kerugian berdasarkan manfaat premi. Nah, itu mah variansinya. Oke, jadi dalam hal ini si T-nya itu dia sama dengan 0. Jadi kita harus ingat lagi nih, ya, rumus umumnya ya si TL dari AX itu kan rumus umumnya adalah V, kemudian TX dikurangin T, dikurang VAX dikali dengan anuitas dari si TX-nya dikurangin T. Nah, karena si T-nya tadi 0, maka bentuknya jadi seperti ini. Ya, sehingga kita dapat bentuknya seperti ini.
Nah, kalau misalnya kita cari variansinya kayak tadi ya, ingat tadi ketika Y sama dengan A, oke, A kecil X ditambahin B, maka variansi Y adalah A kuadrat variansi X. Nah, maka nanti bentuknya jadi seperti ini. Jadi ingat lagi, kalau misalnya asumsinya adalah eksponensial, dia AX-nya bagaimana, momen keduanya bagaimana, tadi momen keduanya tinggal kita kali ya, 2 delta gitu. Dan si preminya adalah bagaimana. Nah, perhatikan tadi di soal, yang diketahui itu adalah pertama premi. Preminya 0,03. Nah, perhatikan di sini bahwasannya kita tahu preminya itu adalah mu. Berarti sini kita dapatkan mu-nya adalah 0,03. Lalu, apalagi diketahui di sini? Yang diketahui adalah momen keduanya adalah 0,2. Nah, perhatikan lagi di sini momen keduanya ini adalah mu ya. Mu per 2 delta plus mu itu sama dengan 0,2. 0,2 benar kan? Ya, 0,2. Nah, berarti ini tinggal kita aljabarkan saja. Berarti mu ditambah 0,2 dikali 2 delta plus mu. Mu sama dengan 0,4 delta ditambah 0,2 mu. Berarti ini nanti ini kita pindahkan jadinya 0,8 mu sama dengan 0,4 delta. Lalu ya kita bisa dapatkan, saya tulis di sini ya. Ya, di sini mu-nya oke, yang kita mau cari apa? Delta. Delta ya. Dan mau kita cari delta berarti deltanya adalah tinggal 0,4 mu per 0,8 mu dibagi 0,4. Nah, mu-nya tadi 0,03. Berarti 0,8 dikali 0,03 dibagi dengan 0,4. Nah, hasilnya itu ternyata adalah 0,06. Nah, ini. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja ke rumusnya ini. Ya, ini karena diasumsinya tadi eksponensial, berarti nanti ini si V-nya ini tinggal kita ganti jadi mu. Ya, jadi 1 ditambah mu per delta. Ya, ini mu-nya kan udah dapat nih. Lalu momen keduanya tadi sudah ada, ini momen kedua. Lalu untuk momen pertamanya tinggal ini tadi mu plus delta plus mu ya. 0,03 dibagi 0,03 ditambah 0,06 dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah ini. 0,200. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Tidak? Belum, Bang. Oke, nah jadi tadi udah kita bahas masalah eh, variansinya. Nah, sekarang ada formula khusus ya. Formula khusus ini adalah formula-formula yang bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan soal. Ya, jadi dia bergantung dari apa yang diketahui di soal kayak gitu. Nah, contoh untuk yang pertama. Nah, ini dia hanya melibatkan fungsi anuitas saja. Jadi kalau misalnya kayak tadi, ternyata diketahui nih, misalnya diketahui nilai dari si A50 itu sama dengan eh, 0,2 misalnya. Lalu A30 itu sama dengan misalnya 0,1. Nah, ditanya nilai dari si berapa dulu ya? 20 VA30 itu sama dengan berapa. Nah, jadi untuk tipe soal yang seperti ini berarti kita cukup menggunakan rumus ini saja untuk menghitungnya lebih cepat. Nah, gimana kalau misalnya yang diketahui itu tadi adalah si ini melibatkan si asuransinya, manfaat asuransi ya, si A-nya. Nah, maka tinggal kita gunakan rumus yang ini saja. Ya, ini contohnya kayak tadi kalau misal, nah perlu diingat lagi masalah AX itu sama dengan 1 dikurang delta dikali AX ya. Ingat hubungannya itu. Nah, jadi itu tadi. Jadi kita dalam mengerjakan soal itu kita lihat dulu nih apa sih yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan gitu. Nah, kalau misalnya ternyata dia melibatkan asuransinya, pembayarannya, preminya, gimana? Ya tinggal kita gunakan rumus yang ini.
Nah, kalau misalnya dia menggunakan premi yang berbeda, maka kita gunakan rumus yang ini. Ya, jadi ada 4. Nah, 4 rumus ataupun formula khusus yang harus kalian ingat. Jadi nanti di cheat sheet-nya harus kalian tuliskan ya. Biar kalau misalnya ada soal yang sesuai, tinggal digunakan rumus cekatnya saja. Nah, contoh ini, contoh 13. Untuk polis seumur hidup dengan manfaat. Nah, perhatikan di sini dia adalah si AX dengan AX plus T. Maka kita bisa gunakan rumus yang pertama ini ya. Kita bisa gunakan yang ini. Nah, jadi tinggal masukkan saja. Jadi bisa lebih mudah gitu ya. Tidak perlu menghitung panjang kali lebar. Nah, ini contoh lainnya di contoh 14. Untuk seorang berusia 40, katanya ini dia The Moivre omeganya 100, lalu deltanya itu 0,05. Nah, perhatikan pertanyaannya. Dia menggunakan benefit formula. Benefit formula tadi adalah formula manfaat, berarti yang kedua. Ya, nih, ini yang kedua. Nah, dia benefit formula ya. Jadi, perlu kalau misalnya, nanti dicatat saja. Ya, kalau misalnya yang ini, berarti dia annuity reserve formula. Kalau yang pakai A besar ini dia benefit formula gitu. Jadi itu perlu diingat. Nah, jadi ketika tadi nih ya si TVAX-nya tinggal AX plus T dikurang AX dibagi 1 dikurang AX ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini kan rumus umum ya. Nah, barulah kita cari nilai-nilainya dengan membawa dia ke asumsi de Moivre. Nanti dapat nilainya untuk A55-nya 0,39, A40-nya 0,31. Nah, sehingga nanti dapatlah nilai si cadangan manfaatnya itu 0,118 seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum Bang. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Nah, kalau dia secara retrospektif gimana? Kalau secara retrospektif dia rumusnya jadi seperti ini. Nah, jadi oke ini kayaknya ini salah ya. Ini harusnya S-nya saja ya. Jadi ingat lagi premi rumusnya apa, lalu yang S ini ya akumulasi preminya apa, lalu si K-nya ini rumusnya gimana. Jadi memang ya harus lagi balik lagi kita harus ingat-ingat lagi ya. Nah, si TK itu adalah akumulasi dari manfaat masa lalu. Nah, perlu diingat bahwasanya kalian mau menghitung pakai metode prospektif ataupun retrospektif itu hasilnya adalah sama. Jadi kalau misalnya beda berarti ada yang salah dalam perhitungan. Seperti itu. Ya. Selagi memang kita masih ibarat kata nih, kita ngerjain sebuah soal ya dengan dua metode. Nah, haruslah nilainya itu sama gitu. Kalau misalnya kalian temukan nilainya berbeda, berarti jawaban kalian salah kayak gitu. Nah, ini contoh 15. Ini kalau saya nggak salah tadi ini contoh berapa ya yang kalau dia contoh 7 ya kalau saya nggak salah ini contoh 7. Tapi tadi di contoh 7 kan dia secara prospektif. Nah, di sini dia secara retrospektif. Ya, jadi tadi diketahui dia De Moivre omeganya 100, deltanya 0,03, lalu si TLAX itu adalah pengubah acak kerugian retrospektif untuk seseorang berusia 40 tahun dengan prinsip ekuivalensi atau kesetaraan ya. Ekuivalensi. Maksud prinsip ekuivalensi itu tadi ya, yang ekspektasinya itu sama dengan 0. Nah, berdasarkan rumus yang di atas tadi, berarti kita punya bentuknya seperti ini ya.
si V AX, lalu S-nya ini, lalu ini K. Nanti kalau kita bawa dia ya, jadi perlu diingat bahwasanya S, X, N itu sama dengan A, X, N dibagi dengan N, E, X. Lalu kalau misalnya T, K, X itu sama dengan A, X, T dibagi dengan T, E, X gitu ya. Nah, jadi rumus-rumus itu tetap diingat. Nah, jadi kalau kita ubah bentuknya, kita dapat rumus seperti ini. Nah, dari sini kan kita baru tahu nih apa-apa yang mau kita tentukan. Yang pertama adalah si preminya. Nah, preminya kita gunakan pakai domain friend tadi ya. Nah, jadi tinggal seperti ini. Atau kalau misalnya mau pakai langsung kayak 1 dikurang E min 0,03 masukin 60 dibagi dengan 60 ini juga sama saja ya. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita dapat si anuitas kecilnya. Lalulah bisa kita dapat nilai si preminya. Tinggal kita bagi 0,46 dibagi dengan 17,87. Hasilnya 0,025. Nah, selanjutnya akan kita tentukan nilai dari si anuitas berjangkanya. Nah, ingat rumus anuitas berjangka N tahunnya ini ya. Tinggal kita hitung ya. Ingat ini rumusnya itu sama dengan kalau saya tidak salah itu harusnya dia ya ini oh ya ini dia pakai rumus. Nah, seperti ini ya. Jadi ingat berarti kalau misalnya A kecil itu 1 dikurang A besar 40 20 per delta. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang si A 40 20 ini ya, dia rumusnya seperti apa? Nah, dia adalah tinggal ini ya. Ini ditambah dengan ini. Berarti kita harus cari yang ini dulu, baru kita cari yang ini, baru kita dapatkan nilai yang ini. Baru kita bisa dapat nilai si anuitasnya. Jadi prosesnya itu memang nggak ada satu soal yang bisa langsung ujuk-ujuk langsung ketemu nilainya. Jadi emang panjang yang harus kita cari. Nah, ini kalau kita hitung si manfaatnya adalah 0,25, lalu si 40E40-nya 0,36, sehingga nanti kita masukkan, kita dapatlah nilai dari si anuitasnya adalah 12. Nanti setelah dapat, tinggal kita masukkan saja nilainya, dapatlah cadangannya 0,2211. Seperti itu. Tadi kalau kita lihat ya di contoh 7, mana hasilnya tadi ya? Contoh 7. Nah, iya. Nah, contoh 7 dia 2212 ya. Lalu di sini dia dapatnya adalah 0,2211 ya. Hanya beda satu angka yang di sini. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bang. Oke, kalau memang belum ada pertanyaan, sampai di sini saja sebenarnya. Jadi memang di sini saya hanya fokus membahas soal-soal saja ya, agar bisa ngebentuk gimana nih. Jadi ketika kalian ketemu soal, kalian sudah punya bayangan. Oh, ini dibawa ke sana. Tuh, berarti rumus apa saja yang saya butuhkan, baru nanti dicari nilai-nilainya ya, seperti itu. Kalau untuk rumusnya kan pastinya di perkuliahan juga sudah dapat di buku MLC juga ada, di buku Word juga ada ya. Gitu. Kalau misalnya memang tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin